Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh wanita menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Ayo. Tahu itu enggak? Tahu, kan dari Tahu. Bang Edis taunya. Iya, bener nggak yang saya bilang Ya, itu? bener. Bener. Terus kenapa yang kayak begitu masih diikutin? Contoh nih, ada Muhammad di sampingmu. Kamu disuruh, wahai Liana, susuilah itu si Yusuf PI. Padahal bukan suamimu. Apakah akan kamu lakukan? Ya tidak lah. Loh, tapi Kok kenapa Yusuf itu? PI sih Bang? Kenapa harus Loh, Yusuf PI? lah, ya kan Aduh, biar orang kenal. Lalu udah bagaimana terkenal yang tuh Yusuf PI. terjadi terhadap istrinya Abu Huzaifah? Abu Huzaifah mempunyai seorang istri. Namanya Sahlah. Ya, Si Sahlah disuruh menyusui seorang pria yang sudah dewasa. Namanya Suhail. Akhirnya disusui betulan. Setelah disusui katanya suaminya tidak cemburu lagi. Shalom saudara-saudara, orang Islam selalu mengatakan bahwa Alkitab itu porno. Dan ternyata mereka tidak sadar justru Muhammad sendiri mengajarkan tentang hal yang porno. Dengan terang-terangan mengatakan bahwa wanita diperbolehkan untuk menyusui pria dewasa. Bukankah ini sesuatu yang porno? Akhirnya dalam video ini diskusi antara Edis TV dengan seorang muslimah merasa bingung dengan ajaran ini. Akhirnya kelihatannya sepertinya imannya goyah. Dan satu lagi saudara-saudara, pria muslim juga yang baru sadar dan merasa malu ketika ditunjukkan oleh Edis TV bahwa Muhammad sendiri mengajarkan diperbolehkan seorang wanita menyusui pria dewasa. Nyalakan kamera. kacau. Bentar Bang. Halo? Halo. Halo. Ya, halo, saya dengar dari tadi. Silakan, kameramu mana? Kan? Saya takut diturunin, jangan diturunin ya untuk kali ini. Ya, kameramu mana? Masalahnya kameramu di mana, Lina? Jangan bicara kalau kameranya belum nyala. Oke, siap. Awas aja Dari kalau tadi diturunin. rupanya disiapin. Nah, gitu kan cakep. Oke, Lina. Gimana? Oke. Apakah kamu masih lomba menipu diri atau gimana? Enggak. Siapa menipu diri? Oke. Liana, kamu sering kan nonton channel saya kan? Setiap hari tuh kalau Oke. ada. Kamu akui nggak bahwa beberapa muslim yang datang ke channel saya ini mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam? Sebagian sih ya mengakui, sebagian tidak. Sebagian tidak, sebagian mengakui. Oke. Menurut kamu kenapa ada sebagian yang mengakui Muhammad sebagai robnya, sebagian tidak? Kenapa? Apakah karena Muhammad belum jelas, belum konsili orang Islam, konsili 2025, Muhammad itu rob atau bukan? Mana? Sepertinya harus konsili itu ya. Sepertinya harus. Iya. Biar kompak. Iya. Karena satu bilang Muhammad rob, satu bilang bukan. Nggak jelas Betul. jadinya. Makanya saya bilang Muhammad itu rob yang ada saklarnya. Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan. Ada saklarnya Muhammad itu. Ngaco aja nih Bang Loh, Edis nih. kan jadi seperti ada saklarnya. Nggak Sebentar ada rob, saklarnya, sebentar zaman bukan. Nabi Muhammad belum ada listrik. Iya, makanya sekarang umat muslim kalau ditanya apakah Muhammad rob, kadang-kadang bukan. Makanya ada saklarnya on off. Ada switch on, switch off-nya. Tergantung dari mana memahaminya, Abang. Oke, baik, sekarang gini, Lina. Kak Lina, saya mau tanya, coba. Apakah Gimana? Muhammad itu robnya umat muslim? Bukan. Bukan.
mulu yang Ini ditanya. kalian sudah tahu kan? Itu mulu yang ditanya. Berarti saudari Liana, dia saklarnya lagi off. Makanya bukan Rob sekarang. Oke. Oke, Ada oke, Al-Quran oke. di situ. Ada Al-Quran di situ. Oke. Nggak ada. Terus kita mau ngapain kalau kayak begini? Jangan diturunin dulu, nggak mau kalau diturunin dulu. Bukan, Anda mau diskusi tapi Qurannya nggak punya. Gimana? Nggak, saya mau diinterogasi aja lah, nggak usah diskusi. Liana, dengerin Liana. Apa sih yang masih membuat kamu percaya dengan agama Islam? Sudah sekian banyak saya tunjukkan kepada kamu, saya beberkan bukti-bukti kepada kamu. Bahkan kamu sudah mengiyakan. Ya kan? Ya. Terus kenapa? Apa yang masih membuat kamu lagi? Coba yang bagian mana? Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh wanita menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Ayo. Tahu itu enggak? Tahu, kan dari Bang Edis taunya. Iya, bener nggak yang saya Ya. bilang itu? Bener. Bener. Terus kenapa yang kayak begitu masih diikutin? Contoh nih, ada Muhammad di sampingmu. Kamu disuruh, wahai Liana, susuilah itu. Si Yusuf PI. Padahal bukan suamimu. Apakah akan kamu lakukan? Ya tidak lah. Loh, tapi kenapa Yusuf itu? PI sih Bang. Kenapa harus Yusuf PI? Lah, ya kan biar orang kenal. Lalu Udah bagaimana terkenal yang tuh Yusuf terjadi terhadap istrinya Abu Huzaifah? Abu Huzaifah mempunyai seorang istri. Namanya Sahlah. Ya. Si Sahlah disuruh menyusui seorang pria yang sudah dewasa. Namanya Suhail. Akhirnya disusui betulan. Setelah disusui katanya suaminya tidak cemburu lagi. Coba, Itu kan apakah hadisnya seperti itu masuk doif akal? Bang. Hadisnya doif. Dan ada banyak Doif pendapat. bagaimana? Ini, kamu kayak gini Lina, makanya saya sulit diskusi dengan kamu. Giliran bikin bangkrut, dibilang doif. Terus apa lagi Bang? Loh, itu nggak ada yang bilang itu doif loh, Liana. Nggak ada satupun muslim yang bilang itu doif. Nih, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ustadz-ustadz sekali berbesar. Contoh, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah. Itu mengensohikan hadis itu. Nggak ada dibilang ini. Mau saya tunjukkan lagi nih, misalnya nih. Nih, Boleh. bentar ya. Saya tunjukkan ya, hadisnya. Itu diriwayatkan oleh banyak riwayat. Nih ya. Sebentar. Sebentar ya. Aduh, kita belum buka bikin-bikin teman-teman galerinya teman-teman. Bentar ya. Sabar. Saya tunjukkan, teman-teman besok kita bikinlah ininya ya. Kita bikinkan apa namanya hadisnya ya teman-teman ya. Nih. Nih kita tunjukkan ya bagaimana di dalam sebuah hadis jelas sekali riwayat itu ya teman-teman ya. Perhatikan. Saya tampilkan hadisnya di layar supaya teman-teman melihat. Ya. Aduh, inilah teman-teman ya. Tidak ada galeri kita. Jadi kalau mau ini kita cari dulu. Oke, saya balikan kamera ya. Oke, Saya balikan kamera saya. Saya tampilkan di sini. Ya. Ini ya hadisnya ya. Kelihatan ya? Oke. Ya. Ini banyak riwayat nih. Perintah menyusui. Hadis dengan redaksi menyusui. Anak angkat yang sudah dewasa diriwayatkan dalam nih. Musnad Ahmad. Perhatikan nomor sekian. Sunan Ibnu Majah nomor sekian. Sahih Muslim. Banyak ini. Kabir At-Tabari. Muj'am. Aswad. Banyak sekali nih ya. Nih bertaburan ini. Bertaburan. Nih.
Kita baca aja salah satunya. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Naqid dan seterusnya telah menceritakan kepada kami Sufyan bin dan seterusnya dari Aisyah. Ia berkata, Sahlah binti Suhail pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah, ini suaminya dia nih. Ketika keluar masuknya Salim ke rumah, padahal ia adalah pelayannya, pelayan dari suaminya itu sendiri. Perhatikan ya, jadi ada seorang bernama Sahlah, punya suami namanya Abu Huzaifah. Nah, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki, ABG, ya kan? Nah, sering keluar masuk ini pelayan ini. Namanya orang kepercayaan kan, bebas saja dia keluar masuk. Tapi di wajah Abu Huzaifah terdapat raut wajah cemburu. Wajah Abu Huzaifah mengenai keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi SAW pun bersabda, susuilah dia. Wow, susuilah dia. Perhatikan. Kata ini, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusui dia sedangkan ia telah dewasa? Nabi SAW pun tersenyum. Wah, senyum dia Muhammad. Dan bersabda, aku tahu bahwa dia adalah orang dewasa. Ammar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim sudah mengikuti perang Badar. Udah berjanggut ini di dalam riwayat lain. Ya. Nih, Rasulullah SAW pun tertawa nih. Dalam riwayat lain, ya Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah itu senyum, tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Ya, seluruh rawi pada sanad semuanya siqah, kuat, terpercaya. Jelas tuh. Kok kamu bilang palsu? Ini nekat yang nyata. Silakan. Bagaimana kamu mengikuti Nabi yang seperti itu? Iya. Silakan, Liana. Iya, oke Bang, makasih Bang. Silakan. Ya, masa kita kan pakai logika ya, masa nggak pakai logika? Masa orang dewasa harus disusui, kan nggak mungkin juga itu. Tapi Muhammad yang suruh. Atau mungkin ada tertentu ada suatu darurat tertentu gitu, kalau nggak disusuin meninggal mungkin bisa jadi. Ya nggak tahu, mulai saya. Tapi nggak ada kok, orang Islam nggak seperti itu. Meskipun itu hadis ada, tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu Bang Edis gitu. Loh, jangan salah, fatwa itu tentang menyusui pria dewasa itu sempat bikin heboh di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Makanya banyak di Timur Tengah kejadian-kejadian seperti itu. Ada surveinya kemarin. Sayangnya galeri belum saya siapkan, teman-teman. Sabar ya. Besok kita bikin galeri. Jadi kalau mau data tinggal klik begitu, gitu teman-teman. Kalau memang iya seperti itu, ada surveinya ya, alangkah sangat menjijikan sekali kalau memang begitu Bang Edis. Nah itu kamu masih ikutin. Enggak, Bang Edis jangan fitnah ini. Nggak mungkin Bang Edis jangan fitnah. Begini, masa sih Liana, sampai begitu? begini Liana. Mungkin Di itu dalam suaminya sendiri mungkin. Abang ini. kok suaminya berarti Liana ini kagak nyimak, ini gimana? Enggak, tadi yang penelitian itu. Tadi kan Abang bilang ada penelitian. Bukan. Jadi gini, untuk menghilangkan rasa cemburu supaya tidak terjadi fitnah, makanya harus disusuin. Iya. Nah masalahnya apa yang terjadi jika perempuan dewasa disusui pria dewasa? Masa kita mau ngomong kayak begitu kan tabu. Betul. Iya betul. Nah iya. Tapi bagaimana betul, itulah Muhammad. Orang yang kalian kenal sebagai seorang suri tauladan, junjungan kalian, ternyata seperti itu. Gimana? Nyuruh orang nyusuin pria dewasa. Ya itu kan untuk menghindari fitnah itu tadi Bang.
Menghindari sudahlah fitnah saya. yang ada justru malah kebablasan. Lina ini berat, Lina ini. Aduh. Jadi topik aja bang, jangan yang itu bang, berat yang itu. Ya, makanya Lina. Saya cuma Berat mau bilang itu. begini. Kalau kita mempelajari Al-Quran, pelajari Bible, ya kan? Pasti nanti kamu akan mendapatkan pencerahan. Pasti nanti kamu akan memilih Injil. Pasti kamu nanti akan meninggalkan apa yang selama ini kamu percayai. Bagaimana kamu mau mempercayai yang seperti itu coba? Saya udah belajar banyak ini dari Bang Edis tuh. Iya. Saya udah coba buka-buka itu sebenarnya yang tadi hadis yang tadi itu. Ya, makanya begini Lina. Saya kan hanya mengutarakan yang fakta-fakta tentang agama Islam. Memang orang Islam yang baru dengar, orang Islam yang baru tahu, mungkin akan panas dengan saya. Ini orang di mana ini halal darah. Panas. Tapi kan seperti saya bilang, sekali Anda nonton channel Edis TV, Anda akan panas kesetanan. Kedua kali, Anda akan mulai cari tahu apakah benar yang dikatakan dia ini. Ketiga, Anda Tuh. mulai manggut-manggut dan mengiyakan. Keempat, Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ngawur aja Bang Edis, nggak gitu juga Gimana? Bang. Nggak gitu juga. Sekarang Lina, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya dengan yang tadi itu? Hadisnya percaya ada. Hadisnya Oke, ada kan Anda itu. percaya dengan isi hadis itu? Percaya kan itu diriwayatkan, masa itu bohong? Oke, berarti Anda percaya Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa? Ya itu di hadisnya ada. Ya berarti Tapi Anda percaya itu? ya, Oke, berarti bagaimana pendapat Anda tentang kelakuan Muhammad kalau seperti itu? sebenarnya Muhammad itu akhlakul karimah ya. Suri tauladan yang baik buat kita semua Oke, sebenarnya. saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Hmm. Misal saya jadi pekerja di rumahmu. Kamu punya suami kan? Oke, saya jadi pekerja di rumahmu. Taruhlah saya orang kepercayaan suamimu. Saya keluar masuk rumah nih. Bebas namanya tangan kanan suamimu kan? Keluar masuk rumah. Tahu-tahu wajah suamimu cemburu, merenggut. Sesuai dengan anjuran Nabi bagaimana? Susuilah. Nah, iya. Bayangkan ya, susui lah. Terus gimana? Di dalam riwayat ini dikatakan setelah si Sahlah ini menyusui Suhail tadi, hilang wajah cemburu di wajah suami. Masa iya malah disusui malah hilang cemburu? Karena dianggapnya anak mungkin itu belum dewasa banget mungkin. Belum dewasa. Saya balik lagi kamera saya ya. Nggak usah, Aduh, belum iya. dewasa katanya ini gimana sih? Saya balik lagi Lina, perhatikan. Perhatikan Lina ya, perhatikan. Nih. Perhatikan ya. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah orang dewasa? Nah, dia udah dewasa. Di dalam riwayat lain dikatakan udah janggutan, udah berjanggut, udah berewokan. Ya, bahkan dikatakan ini udah ikut perang ini, mengikuti perang Badar. Nabi berkata, aku tahu bahwa dia adalah seorang dewasa. Amar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim pernah mengikuti perang Badar. Dalam riwayat Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah tertawa dia. Dia menyuruh ke itu sambil tertawa. Coba kamu renungkan, coba. Tadi kamu sempat nggak percaya loh dengan hadis ini. Cuman gara-gara kamu takut nanti terbukti omongannya di TV keempat kali tidak akan percaya agama Islam, kamu jadi percaya sekarang. Nah inilah makanya saya bilang Lina, kamu juara 1 lomba menipu diri. Gimana? Iya betul Bang. Iya, kita harus jujur-jujuran dong.
Iya betul. Seperti itu. Tadi di awal kamu mengatakan itu nggak benar. Artinya kamu sudah tidak percaya dengan ajaran Islam kan? Walaupun Ya dalam tapi lingkup ajaran yang Islam kecil yang saya seperti tahu itu. itu sama ipar aja kita harus jaga jarak, sama tamu aja harus tertutup. Yang saya tahu begitu kok. Jelas. Apalagi kita orang Asia, waduh, sangat ketat seperti itu. Berboncengan saja nggak boleh sama ipar. Nggak boleh orang Asia. Iya, sama Nggak tahu ipar ada aja kita kalian ya, jaga kalau tempat jarak. kami nggak Masa boleh. sampai suruh menyusui gimana? Pergi bareng Pusing nggak yang nyata bisa. ya. Hmm. Oke Bang, terima kasih Nah pencerahannya. itu makanya. Seperti itu. Makanya Liana, ya mau gimana? Mau bagaimana kalau seperti ini? Coba. Hmm. Ya itu jangan dipakai Bang, hadis itu jangan dipakai. Tuh, sekarang terbukti kan? Tidak percaya. Jangan dipakai yang itu kan tidak baik, jangan dipakai gitu. Berarti kamu mengakui bahwa ada ajaran Muhammad yang tidak baik. Ya itu tadi sudah terbukti sama Abang Edis kan. Terbukti tidak baik. Nah, kalau seperti itu bagaimana Anda meyakini di detik yang sama Muhammad sebagai sosok suri tauladan, yang patut Tapi kan dicontoh? kita ambil yang baik, Bang. Kita ambil yang baik-baik. Kita kan menjaga sekali dengan yang bukan muhrim gitu. Ya, tapi di situ malah disuruh disusui. Berarti Muhammad layak nggak gitu dijadikan suri tauladan? Aduh, pertanyaan abang ini loh. Bisa nggak nanya seperti itu, Gini, Bang? Liana, di dalam Al-Quran, sosok yang suci itu adalah Isa. Betul? Oke, ya betul. Tidak ada Betul. manusia yang disebutkan sebagai orang yang suci kecuali Isa dalam Al-Quran. Ya, Tidak ada. betul. Kalau ada, sebutkan satu sosok manusia yang disebutkan orang suci selain Isa, saya lompat dari Monas kalau ada. Ada. Nah, kalau dalam hadis ada dua yang suci yang tidak disentuh oleh setan. Dalam hadis itu dikatakan semua manusia yang lahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan menangis karena dia disentuh oleh setan, kata Muhammad. Kalau kata medis kan beda lagi. Itu bayi itu dikagetin biar nangis. Kalau nggak nangis bahaya. Ah ini sulit kalau kita percaya hadis ini memang. Gitu loh. Saya belajar sedikit-sedikit masalah ilmu kedokteran kan. Walaupun mau jadi dokter tapi nggak kesampaian. Ini. Bayi, kalau misalnya dia lahir, diem-diem aja itu bahaya. Dalam keadaan bahaya, makanya dokter itu membuat supaya bayi itu nangis. Nah, justru kata Muhammad, bayi yang nangis itu disentuh setan. Ini gimana? Berarti setan menolong dong. Aduh, abang ini. Makin dipelajarin, makin pusing. Saya jadi pusing ini, Bang. Gimana tanggung jawab nih, Bang Edis? Tanggung jawab. Makin dipelajarin, makin pusing gitu loh. Ya udah saya turun dulu, Bang. Kasih Oke. kesempatan buat yang lain. Saya Oke. sudah mulai pusing ini. Terima Oke. kasih ya, Bang, waktunya. Sama-sama Terima Liana, kasih. Saya sudah makasih tidak Kak diturunin. Liana juga. Makasih, Terima makasih, Bang. Semoga Anda Salam toleransi buat semuanya. Terima kasih. Semoga Anda semakin memperdalam dan mendapat kebenaran. Amin, amin. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama Liana. Oke, saya turunkan ya, teman-teman ya. Ayo teman. Ya, silakan ya muslim yang lain ya. Nanti curhat lagi, ngomong lagi inbox saya. Panjang banget inboxnya. Saya kalau habis siaran itu baca-bacain inbox, teman-teman. Makanya kalau inbox saya jangan halo, jangan gitu. Kalau inbox saya jangan halo atau jangan selamat pagi. Langsung pesan Anda apa gitu loh, biar saya tidak menunggu gitu. Anda sampaikan pesannya gitu. Nah, banyak yang inbox. Kamu beraninya sama orang-orang Islam awam yang nggak tahu apa-apa. Saya sudah suruh orang Islam yang ngerti agama Islam ke sini. Yang datang malah gimana? Ayo silakan. Silakan yuk. Kita kasih naik ada Udin. Oke.
Udin. Makasih ya Bang Aman. Makasih Bang Aman. Iya, Udin. Selamat siang, Saudara Udin. Halo? Udin. Macet. Oke ya, kita kasih turun dulu. Kita kasih naik lagi. Ada Deandra Korela. Deandra Korela. Oke, Deandra Korela. Waduh, kolera lagi. Korela, mohon maaf. Deandra. Halo? Deandra? Halo Deandra? Oke, macet lagi ya. Macet lagi. Kita turunkan lagi. Kita kasih naik ada Baale. Baale. Ya, selamat siang Baale. Selamat siang. Bentar, saya hidupin kamera dulu. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Baik. Halo. Ya, Tadi- Baale Muslim Bang. Muslim, alhamdulillah. Muslim Bang. Oke, bisakah Anda duduk dulu posisinya dengan bagus supaya tidak Sebentar, kepala saja yang kelihatan? Tadi saya ngelihat perdebatan Anda dengan siapa Mbak Liana. Iya, Siapa itu ya? Liana. Heeh. Dan sejauh ini saya lihat tuh kayak dungu atau apa nggak tahu saya Mbak Liana tuh dungu atau apa kurang ngerti. Dengan yang Berarti Anda ingin menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan tadi. Jelas, Coba jelas. Bang, kameranya jangan Bang. Ini saya cuma lihat rambut Anda. Ayo. Coba penuh. Atau pakai kacamata kalau nggak pede. Pakai kacamata, pakai topi boleh. Enggak, Boleh pakai tadi topi, pertanyaannya boleh apa pakai tadi? kacamata. Yang ajaran Nabi Muhammad menyusui Menyuruh menyusui menyusui. Nah, itu pria yang sudah dewasa yang bukan suaminya. Abang situ aja dari konten-kontennya aja udah sering berbohong, ya enggak? Terus dengan berdebat itu dengan orang-orang yang agamanya dangkal, walaupun saya dangkal ya, tapi dengan yang Anda sebutin tadi kayak Nabi Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria yang udah balik. Itu kan ada terusannya. Di bawah kan ada terusannya. Apa terusan? Harusnya ada terusannya dan ternyata itu kan anak angkatnya. Ya kan? Anak Coba angkat. baca. Iya, dibaca terusannya. Terusannya dibaca. Ayo kita baca. Oke, intinya dia pria dewasa nggak? Ada terusannya itu hampir balik. Nah, itu. Hampir Jadi balik. segala sesuatu dibaca sampai ke bawah. Oke, coba tampilkan hadisnya. Situ yang tampilkan kita lihat. Ayo. Tadi sudah saya tampilkan. Tapi sampai ke bawah, harus sampai selesai. Oke, Jangan baik. dipotong-potong. Kita Oke, tampilkan ayo. ya. Kita tampilkan teman-teman. Ayo. Kita tampilkan hadisnya. Bentar. Hadis, sebentar ya. Panik, Edis. Oke, baik. Kita tampilkan Ayo. hadisnya ya. Enggak, jadi maksud saya gini loh. Kayak sebenarnya kayak abang ini kayak uruslah agamamu sendiri tanpa bikin fitnah sana sini. Katanya mau Kayak gimana? Kayak bikin bukan fitnah apa? Di konten kamu itu ngomong Ustadz Abdul Somad mau dibaptis. Bener apa enggak? Ada enggak kontennya? Ada. Iya, oke. Dari Siapa situ yang bikin? aja. Dari situ Abang mau aja. alihkan tema atau mau ke sini? Bukan, udah. Kita buka, Enggak lari Ayo, ini kemana-mana ini. Kita buka. Tarik napas. Kita buka. Ayo. Tarik napas. Kita buka, enggak apa-apa. Tarik Kita napas. buka. Hembuskan. Ayo. Tenaga dalam. Ayo. Tenaga dalam. Enggak, saya tuh santai, cuman saya Tarik napas, sebentar Bang. Biar gak kemana-mana Bang bahasanya. Lompat ke sana kemari. Ayo kita buka yang abang menggiring opini biar orang berpikir oh ya Nabi Muhammad ajarannya salah. Sedangkan istri-istri Nabi Muhammad itu menentang Aisyah itu menentang. Nah, dan sedangkan hadis itu tuh dikhususkan hanya untuk satu nama itu tadi. Siapa namanya saya lupa. Saya juga nggak terlalu, dan setelah saya buka oh ya dapat ketemu. Dan hadis itu hanya dikhususkan untuk orang itu dan ternyata itu anak angkatnya. Dan di Islam pun juga kalau misalkan ya ada anak kecil yang diasuh dan itu disusui, anak kecil ya, dalam konteks anak kecil disusui dan dia meminum ASI dari ibu angkatnya itu, dan itu hukumnya apa? Jadi mahramnya. Enggak, benar. Nah, Oke, dan kita itu kasih tahu saya kalau untuk selesai bicara anak ya. angkatnya. Ya, jadi konteksnya jangan dipotong-potong. Segala sesuatu informasi yang enggak lengkap itu jadi menyimpang. Nah, itu. Oke, Jadi sudah maksud selesai, saya Bang? ada, ayo kita Sudah selesai? sampai bawah. Oke, baik.
Saya tanggapi ya. Ketika ayo. Anda berbicara bermodalkan al-congor, saya akan Ya berbicara. sama. Loh, Ya, katanya sudah ganti ya. oke. Ketika Anda berbicara menggunakan al-congor, saya akan berbicara berdasarkan al-hadits. Saya akan tampilkan hadisnya. Itulah bedanya saya dengan kalian ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, saya tampilkan hadisnya. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik kamera saya. Cocok nih. Sering ejek Bible kitab porno, ternyata Islam ajari wanita susui pria dewasa. Kita harus sampai Oke, selesai baik. ya. Baik, kita tampilkan. Kita tampilkan. Nah, sampai bawah. Kelihatan ya Bang ya? Saya yang baca atau Abang yang baca? Abang yang baca. Oke, Sampai baik. ke bawah. Oke. Baik. Dari Aisyah. Bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah. Nggak ada ini anak angkat ya. Budak di sini ya. Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah. Bang, jangan dijeda. Jangan dijeda. Baterainya low, jadi saya Oke, pencet aja. baik. Baik. Abu Huzaifah, mana tadi? Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, namanya Sahlah binti Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik. Telah balik. Terus. Tadi Anda terus, bilang, tahu balik, menjelang balik. Mau balik. Ini udah balik. Benar. Di konteks yang secetek itu emang balik. Tapi kita scroll Sudah sampai balik, bawah. Bang. Telah balik. Oke? Dan akhlaknya pun sebagaimana umumnya pria dewasa. Orang dewasa. Tahu kan orang dewasa? Tahu, Ya. tahu, ngerti terus. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan, berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia. Perhatikan, susuilah dia. Maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Buset. Maka hilanglah sesuatu pada wajah Abu Huzaifah. Kecemburuan itu hilang setelah dicucuin. Terus dong. Udah selesai, udah Jangan selesai terus dong gimana? Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ Abu Jahal. Nggak bisa. Oke, baik. Hadis Semua kedua. sampai selesai. Hadis kedua. Hadis dia itu panjang. Enggak apa-apa, ini Panjang. hadis kedua. Hadis kedua. Terusin. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu. Maka aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, Tidakkah pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, istri Abu Huzaifah ya, pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa, sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Nah. Terus. Kok terus kemana? Udah gini Belum selesai. Oke. Kalau selesai itu nyampe ada titik. Kita dan tampilkan lagi. Itu baru Kita tampilkan selesai. lagi. Terus. Hadis ketiga. Jangan dari bikin narasi Aisyah. yang nggak benar tuh jangan dibikin. Kita harus sampai Oke, baik. selesai. Jadi Hadis segala ketiga ya. sesuatu Hadis ya. ketiga Di ya. Bible pun saya Memang yakin di tentang Bible soal pun juga persusuan misalnya ini. ada apa namanya misal hadis atau apapun saya nggak ngerti Bible. Ya. Baik. Pasti Kita ada yang lanjutkan lagi. keliru dan nanti ada jawabannya. Oke, Itu kita udah lanjutkan pasti. lagi. Dari Terus. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suamiku ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya. Ini dalam tanda kurung ya, dalam tanda kurung. Oke ya. Nabi SAW bersabda,
susuilah dia. Sahlah berkata, Mhm. bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah Besar. tersenyum Besar lalu bersabda, bukan. aku tahu bahwa dia adalah sudah besar. Oke, begini. Dan sedang ini saya Nah, terusin sebelum daripada kamu nanti. sebelum kamu komentari, benar nggak yang saya katakan bahwa Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa padahal bukan suaminya? Oh, Benar nggak nggak? dewasa. Itu nggak ada dewasa, besar. Besar sama dewasa beda. Oh, jadi Apa jangan bedanya dipancing. besar sama dewasa? Ih, besar ada anak kecil nih, adik saya sendiri, badannya besar tapi dia belum dewasa, belum Oke, akil sudah balik. dewasa ya? Sudah dewasa ya? Oh, sudah dewasa. Adik saya dia besar Enggak, yang tapi ini belum sudah dewasa kan? Mana dewasa? Jadi ini belum dewasa? Iya, belum Apa dewasa arti dong. balik? Balik itu setelah udah ada akalnya, setelah udah mengerti apa Oke, namanya. baik. Kita tampilkan yang dewasa di sini ya. Nih, perhatikan. Jangan ke Perhatikan. atasnya, ke bawahnya Nih, dong. perhatikan nih. Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Oke, oke, itu kan di atas, kan saya nyuruh sampai selesai, clear, hadisnya sampai selesai, oke? Sekarang Bentar. intinya, Daripada- dari sudah gini, kita gini, baca gini. ini, bener nggak Muhammad Daripada menyuruh kita wanita menyusui orang bolak-balik dan itu yang kayak bukan menggiring suaminya? orang-orang. Oh iya ya bener ya. Bentar. Saya baca ini nih. Dari Zainab dari Oke, Ibnu baca. Yaqub Tampilkan, balik kamera. selama bahwa sesungguhnya Kameramu Allah balik selama dulu. berkata seluruh istri-istri. Hah? Kameramu balik. Ngomong doang, kameranya nggak balik. Coba balik. Nggak percaya berarti. Silakan, balik Bentar, kamera. gimana nih balik? Sabar. Balik kamera gimana sih caranya? Saudara-saudara. Silakan. Justru sebenarnya itu akan Apa? menguntungkan kamu balik kalau kamu Ya enggak lah. balik. Masa kamu tidak mau mempraktekkan ajaran Muhammad itu? Gini. Bentar, Silakan. nih saya jawab dulu. Saya nih sebagai muslim. Kameramu mana? Kau sudah mulai Sabar. pening. Udah mulai pening, kunang-kunang. Ya. Balik Mambo. Ayo, silakan. Nah, Kameramu hidup. mana? Kok nggak hidup ya? Kameramu mana? Bentar. Oke. Gimana? Balik kameramu mana? Hadismu. Ini ada. Jangan pakai hadisnya tetap al-somor, sama. pakai al-hadits. Pakai. Bentar. Mana hadisnya? Sebentar. Sabar. Nekat yang nyata. Bentar. Kameramu mana balik? Jangan kau matikan. Apa kau Loh, sudah ini- malu atau gimana? Oh ini sorry silakan, nggak kesimpan. Bacakan. Sorry Abu Jahal nggak kesimpan tadi bentar. Enggak, kau Sabar. simpan bentar. Bentar. Memang kamu bilang Lina BODO. Ternyata kamu yang BODO. Sekarang kan tadi ada omong. Ya udah baca aja, baca. Mana baca? Sabar nih. Ke skip ini. Sabar. Baca. Bentar. Bentar terus. Lu sabar. Situ kan udah nyiapin. Saya kan langsung spontan. Ayo, sabar kita tuh. Sabar. Memang kalau nggak persiapan dari awal memang agak lama. Ya, silakan. Ah iya, itu dia harus ngerti dong. Jangan Sambil kamu nunggu itu, panik. biar saya putarkan ini ceramahnya Pak Ustadz. Kak Ustadz Putarkan. Firanda. Ustadz yang mana? Apakah saya mengada-ngada? Putarkan. Oke, Nggak apa-apa. sambil kamu cari ya, sambil kamu cari. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, Udah bisa sebentar bisa nggak? menjadi anak susuan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya Oke. seseorang mengangkat anak. Enggak, anak angkat ya. Loh. Hadisnya Sohi. Silakan. Silakan Oke. baca hadisnya.
Nih, yang dalam kitab Syarah Sahih Muslim disebutkan bahwa Hadisnya baca, bukan komentar. Hadisnya yang dibaca, bukan komentarnya. Bukan komentar. Dengar Oke, nih. hadisnya baca. Dari bentar, kita harus selesai. Jangan Kamu kok baca komentarnya? Hadisnya. Kok komentar komentar? mana? Komentar yang mana? Komentar, kamu bisa bedain nggak komentar sama isi hadis? Loh, bentar. Dari sini kan nanti kita kutip semuanya, gitu dong Oke, harusnya. baca hadisnya, ayo. Bentar. Bentar. Hadisnya dibaca. Silakan. Dari Zainab dari ibunya yaitu Ummu Salamah bahwa sesungguhnya Ummu Salamah berkata, seluruh istri-istri Nabi SAW menolak adanya laki-laki yang keluar masuk rumah mereka yang dimahramkan dengan cara susuan seperti itu. Sedangkan istri-istri Nabi menolak loh. Kenapa kok Anda ngomong tadi, loh, kenapa nggak ngerti ajaran Nabi? Kenapa nggak begini loh? Istri Nabi menolak loh, oke? Seperti dan mereka juga pernah menyangga Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja. Nggak ada kutipan di sini untuk wahai umatku, wahai kaumku, ikutilah ajaranku. Tidak ada. Ini, Bale, bentar. Sebelum Nyampe kamu selesai dulu. ngomong, Bentar, coba sabar. kamu Tidak baca akan aja kau tahu bahwa hadisnya. itu hanya- Loh, Kamu ini dari tadi hadisnya banyak loh. cerita, hadisnya baca dulu. Ini hadisnya loh. Ya coba Loh. baca hadisnya. Nah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja? Maka tidaklah seseorang boleh masuk rumah kami dengan susuan seperti itu dan juga tidak boleh melihat kami. Tuh. Sudah? Oke? Sudah, balik lagi kamera. sedangkan di sini tentu saja ini kan kutipannya, ini bukan komentar, beda dong. Komentar sama kutipan beda dong. Udah, kalau Tentu udah saja. balik lagi kameramu ke sini biar kita bicara. Oke. Saya tanggapi ya, Ini Apa? balik. Yang barusan kamu baca tadi itu dari Muhammad apa dari istri-istrinya Muhammad? Yang mana? Yang saya baca tadi? Yang barusan kamu baca tadi itu keluar dari sabda Rasul, perkataan Muhammad atau perkataan istri-istrinya Muhammad? Yang saya barusan istri-istri Muhammad. Si istri-istri Muhammad. Mana lebih tinggi perkataan istri Muhammad atau Muhammad? Oh, pasti Muhammad. Muhammad. Terus. Oke. Perkataan Muhammad apa? Apa perkataan Muhammad kepada istrinya Abu Huzaifah? Ya, untuk menyusui seorang pria yang sudah dewasa, betul? Tapi kan kutipannya ada, Bos. Di bawahnya kan belum selesai, Bos. Kutipan Dan ternyata apa? Udah dibaca berkali-kali tadi. Kamu saya suruh bentar, nyari dulu. hadis yang mau versi Apa sih itu kamu nggak malah bisa nyari baca? Hadis dari istrinya. Istri dalam kitab ini loh. Muhammad, Kan kita kamu ngomong bilang jadi dalam hadis. Bentar. Dalam Silakan. kitab Syariah Sahih Muslim disebut bahwa Salim adalah seorang tadi budak ya. Seorang budak. Ya kan? Budak anak kecil yang awalnya dipelihara oleh pasangan suami istri. Syahabib apa ini nama? Syahabibayah Abu Huzaifah. Oke? Oke, Dia ketika itu disuruh adalah disusui sudah dewasa nggak dia? belum akhir balik, besar bukan dewasa. Karena konteks Akhir balik, udah berkali-kali nih. Dibacain sudah akhir balik, kok belum akhir balik, ini gimana sih? emang ini loh. Tadi kan situ ngomong pria dewasa. Kan belum selesai, Bos. Itu kan hadisnya belum selesai. Ini Oke. berat, ini kayaknya Kok ini berat berat? ini. Meninggal ini. Ini ada pertanyaan anak angkat bisa. Oke, Anak angkat sebentar bisa ya. disusui. Saya tampilkan lagi ya. Coba kamu yang baca dah. Kalau saya yang baca nanti saya yang tahu. Ayo. Kalian ini. Kalau saya yang baca cuman saya doang nanti yang tahu agak misi. Coba kamu gantian yang baca. Nih, perhatikan. Kami yang baca sekarang. Ayo. Ini Coba ya. saya. Kita Dari yang mana mulai itu? dari Dari mana hadis itu? yang paling atas. Ayo. Kita mulai dari hadis yang paling atas. Nih hadis yang pertama. Kami yang baca. Ayo baca. Oh, udah naik. pakai nih. Udah naik Dari asap lambung. Aisyah radhiyallahu anhu bahwasannya Salim bekas budaknya Abu Bakar. Nih, Abu Bakar. kata siapa nih? Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huwaizah, anak perempuannya Sahil, datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa, dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa Sebentar, udah dewasa belum ini? udah dewasa. Terus.
Terus, mana sih tadi sampai mana? Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Waiza ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Mm-mm. Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu disuruh nyusuin nggak? Oke. Susuilah maka kamu menjadi haram kepadanya dan hilanglah sesuatu yang pada diri Abu Huzaifah. Apa yang hilang itu? Yang nggak tahu apa yang hilang. Kecemburuan. Terus? Ini nggak ada kecemburuan, kan disuruh baca kan? Buset. Nggak ada kecemburuan dong. Coba baca dari atas lagi, ulangi lagi. Ya. Perhatikan ya. Datang kepada Kecemburuan Nabi tuh mana? sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada wajah atau pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Cemburu. Apa? Jealous. Ada cemburu? Nggak ada cemburu. Terus apa itu? Apa yang ada sesuatu itu apa? Ya apa? Cemburu? Kan nggak ada cemburu di sini. Ini apa ini? Coba baca. Ini coba kamu lihat ini saya ini apa di sini? Susilah dia dan maka kamu. Oke. Jadi kita jadi kita anggap cemburu. Balik. Kamu ini jadi orang itu nekat, modal nekat. Bentar. Oke. Di situ yang salah di mana? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalian ngikutin orang seperti Muhammad. Sedangkan di sini ditulis hadis itu hanya diuntukkan buat siapa? Ada di mana di situ diuntukkan? Di mana di situ hanya diuntukkan kepada Salim? Di mana? Bentar, sabar. Udah gini aja, coba tutup aja itu. Gini, tadi kamu ngomong-ngomong Abdul Somad. Gini, dengar. Tadi kamu ngomong Abdul Somad apa? Kan situ bikin konten tentang Abdul Somad dan kata-kata itu Abdul Somad. Mana? Di mana? Mana? Jangan kau matikan kabimu. Di mana akun saya yang mengupload Abdul Somad dibaptis mana? Nama akunmu siapa namanya? Nih, saya tampilin akun saya nih. Apa? Kerja-kerjaan kalian. Nih, akun saya nih. Pengikutnya 312. Oh, ada saya di sini. Ini akun saya nih. Saya hanya follow satu akun saja. Yang saya follow ini juga akun saya. Cek di dua akun ini. Di mana di situ saya ngupload Abdul Somad dibaptis di mana? Udah hapus paling. Pernah saya ngeliat udah dihapus paling. Pernah saya ngeliat pas ente lagi live. Saya lihat. Balik. Ya. Coba kamu dengar omongan saya ini. Coba kamu bisukan dulu. Kamu udah berapa lama main TikTok? 2019 paling. 2019. Sudah cukup lama. Paling saya lupa. Ya, artinya sudah lama. Saya aja main TikTok paling baru udah 1 tahun 2 tahun. Gini, perhatikan. Gampang nggak bikin akun palsu? Ya gampang. Bisa nggak kamu bikin akun Jokowi? Bisa nggak? Bisa. Cuman kan bisa. Kamu ngupload video apa saja bisa nggak? Gampang nggak ngapus postingan setelah kita post? Gampang. Gimana? Kita bikin konten setelah kita post, gampang nggak dihapus? Ya makanya gampang. Sekarang gini. Saya mengundang Tasik Ngaji untuk menampilkan beranda orang yang ngupload Abdul Somad dibaptis itu mana? Tampilkan berandanya. Loh, mana berani dia? Beranda kalau dia tampilkan berandanya ketahuan akun odong-odong. Kamu saya kasih tunjuk nih, Bentar, saya coba saya cari ya. Soalnya waktu itu pernah bagaimana betapa mudahnya. Sebentar. Kamu saya kasih tunjuk kan, biar kamu saya ajarin. Oh, kalau namanya orang apa ya, mohon maaf ya, bahasanya agak sedikit ini. Kalau orang beken itu banyak yang malsuin akunnya. Mana kamu itu? Kamu lihat nih.
Saya balikin kamera saya ya. Lihat. Perhatikan. Perhatikan. Ketika saya Oke. perhatikan nih. Ketika saya mengklik Edis TV di kolom pencarian dan saya lihat pengguna atau users, perhatikan. Kamu lihat di sini banyak sekali nih Edis TV nih. Edis TV, Edis TV, Edis TV. Ini aja ada yang live juga ini. Ini akun bodong yang live juga ini. Nih, Edis TV, Edis TV, Edis TV, Edis TV. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh satu. Nih, kita buka nih satu akun. Lihat nih. Nih, ini Edis TV nih. Nah, atau lihat lagi yang ada uploadnya aja, yang ada uploadannya mana misalnya nih. Nih, ini Edis TV nih. Ketika misalnya saya klik begini, contoh saya klik begini ya misalnya nih. Kita klik bagaimana contohnya misalnya ini kita kasih contoh nih. Nih, ini jadi Edis TV ini berandanya ini. Nih, tapi berani nggak dia klik beranunya ini profilnya ini? Berani dia klik ini profilnya. Kalau dia klik profilnya akan ketahuan itu akun asli atau palsu, bodong atau palsu. Kelihatan. Oh, makanya Tasik Ngaji nggak berani naik ke sini. Karena apa? Karena dia tahu itu akun bodong. Oh, gitu. Enggak, bukan akun bodong. Jadi Saya pernah lihat. Enggak, bukan. Dengar sebentar sedikit nih saya penutup. Namamu Bale kan? Nih, namamu Bale. Foto profilmu seperti ada orang camping. Saya ambil fotomu, saya bikin akun Bale, satu hari jadi. Saya upload, kamu lagi ngupload video misalnya nginjek-nginjek Al-Quran. Apa saya bilang itu Bale? Bisa. Kenapa nggak bisa? Orang akun bodong. Cara membuktikannya, kunjungi berandanya. Asli atau enggak akunnya? Oh, bodoh. Loh, saya pernah ngunjungi dan ente lagi live. Di situ ada nih, Cok. Nih, bentar nih. Nih loh, ini bukan nih. Sabar. Penghantaran pimpinan dan rancangan Tuhan. Oh, ini nih. Dan konten ini udah nggak ada nih. Bukan mana beranda ini. Berani nggak dia nampilin berandanya? Loh, kan udah nggak ada, sudah situ hapus. Berandanya aku itu. Tapi teman, beranda apa? Dengar. Udah. Saya kasih tunjuk. Kita balik. Udah. Kita balik ke topik. Nih, dengar. Apa? Saya itu bukan orang. Saya itu banyak informan yang inbox saya, yang nolong saya, yang ngasih tahu saya ini bang akunnya ini banyak. Jadi saya sudah kantongi itu akun mana yang ngupload Abdul Somad itu, akun Edis TV yang mana, akun Edis TV bodong yang mana. Nih kerja ini tugas kalian. Nih saya kasih tunjuk akunnya. Nih. Coba. Sembarangan kamu. Kalau saya mampir profilnya. Nih saya kasih tunjuk. Biar kamu tahu, kalau saya itu berhubung banyak yang nonton, banyak yang suka, jadi selalu saja ada orang yang membantu, menolong, mencari tahu itu akun punya siapa sebenarnya. Nih, saya kasih tahu, akunnya itu akun siapa sebenarnya. Nih, perhatikan. Nekat yang nyata, kamu mengatakan nih, itu akun saya. Ya nih, saya juga gak ngambil cari. Malah saya menantang Abdul Somad suruh membuat laporan tentang itu. Mana Abdul Somadnya berani? Tidak berani. Udah dihapus ya, makanya gak berani ya? Gak berani Abdul Somadnya. Iya udah dihapus, udah gak ada, makanya gak berani dia. Nih dengar, sebentar. Nih, inilah akun yang mengupload Abdul Somad di Baptis. Nih, saya balikin kamera saya. Saya balikan kamera saya sebentar. Inilah akun Abdul Somad, akun Edis TV bodong yang dikarang-karang oleh umat muslim. Nih. Ini akunnya nih. Kelihatan? Nih. Ini akunnya. Nih. Ini akunnya, perhatikan. Lihat berandanya. Nih, ini uploadan dia ini. Nih. Oke. Nih, ini. Di video sini, ini komentarnya dinonaktifkan.
Nih. Saya punya akun berandanya. Nih, ini video-video dia yang diupload dia nih. Nih. Lihat tuh followersnya berapa? 21.000. Mana ada sejarahnya akun Edis TV 21.000 pengikutnya. Ini berandanya ini. Ini. Di atas tulisannya Edis TV 150k plus followers, tapi followers dia 21.000. Ini kan kerjaan kalian. Pekerjaan kalian. Nekat yang nyata. Kerjaan siapa itu? Loh, itu kerjaannya tasik ngaji. Namanya saja akun Edis TV 150k followers, tapi followers dia 21.000. Itu namanya akun bodong, kerjaan kalian. Kok kerjaan kalian? Terus kerjaan siapa? Kenapa tasik ngaji nggak berani nampilin berandanya? Dia saya tunggu datang ke sini nggak berani dia. Habis dia kalau berani dia naik ke channel saya. Nekat yang nyata. Nih akunnya nih. Akunnya yang mengupload Abdul Somad itu, nih Edis TV bodong. Berapa followernya berapa? Nih. Akun Edis TV bodong yang followersnya ini. Nih, ini akunnya. Nih, aduh, balik dulu, bentar. Nih. Nih, inilah akun Edis TV bodong yang upload itu nih. Edis TV 150k plus followers. Namanya saja dengan kenyataannya udah beda. Nih. Edis TV 150k plus followers, tapi followers dia 21.000. Nekat yang kok di saya nggak ada? Enggak, kok di saya nggak ada 21.000 tuh nggak ada loh. Iya, intinya kerjaan kalian itu. Mana ada akun saya 21.000 followersnya. Kalau akun saya yang asli followersnya itu 300.000 sama 100 sekian ribu. Bentar, nggak ada loh, nggak ada yang 21.000 nggak ada. Cari aja. Yang jelas makanya Abdul Somad pergi ke Mabes Polri. Biar tasik ngaji itu diangkut. Oke, sudah ya. Balik. Bentar. Kau sendiri tuh. Nanti kau kalau udah ketemu kesini lagi. Enggak, Oke? bentar. Itu kita lo belum selesai lo. Apalagi yang tadi mau bahas. Berarti kan itu kan menyesatkan, benar nggak? Menyesatkan. Ya jadi udah, janganlah kayak gitu. Bentar. Gimana? Bentar. Anggap oke, anggap ya saya salah dengan postingannya aja udah beda dengan beranda saya. Lihat beranda. Oke, anggap yang tentang Abdul Somad tadi saya mengakui kesalahan saya mungkin. Oke. Gentle dong. Kerjaan kalian itu makanya saya didik supaya apa? Dan saya nggak mau tahu juga. Dengar balik. Kemarin pernah ada peristiwa kalau nggak salah gempa atau apa di NTT, ada musibah. Ada akun Edis TV di situ komentar. Ada akun Edis TV komentar di situ. Lu ada. Makanya banyak yang inbox saya. Kenapa kamu begini? Makanya netizen banyak yang gini. Dicek dulu berandanya, akunnya bodong atau kagak, asli atau bukan. Gimana? Iya, oke. Masa iya, misalnya ada Jokowi komen di anumu, langsung kamu anggap itu Jokowi, gimana? Atau Prabowo komen di anumu, langsung kamu anggap itu Prabowo. Dicek dulu berandanya, asli bapak bodong. Oke, anggap salah ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Oke, anggap itu salah. Kita balik ke topik tadi ya. Oke, kita balik ke topik. Sudah, intinya kamu sudah mengakui bahwasanya apa yang tertulis dalam hadis tadi, di situ jelas Muhammad menyusui pria dewasa, betul? Bukan. Betul. Tapi kan di hadis lain itu adalah budak. Seorang anak kecil yang diajak. Budak mau ini, artinya pria itu sudah dewasa, betul? Dan itu hanya ditujukan untuk khusus untuk terserah dia. Lah, itu kan asumsi pribadimu. Yang jelas Muhammad menyuruh. Artinya Muhammad menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa, bahkan sudah ada suaminya, menyusui pria lain yang bukan suaminya, betul? Betul. Nah, yang kayak begitu mau kami ikuti. Ya, nggak ada. Oh, wahai umatku, wahai kaumku, ikuti, nggak ada.
Nggak ada ajaran. Katanya segala yang dikatakan Muhammad itu adalah sebagai contoh, Loh, sebagai kan di situ udah panutan. jelas. Kan di situ hadis itu dikhususkan hanya Di mana untuk di situ dikhususkan? Loh, di bawah kan ada. Mana coba tunjukkan mana hadisnya dikhususkan. Kok berbelit-belit sih? Oh, Sedangkan yang saya suruh kamu tunjuk perkataan Muhammad, kamu suruh malah nunjukin perkataan istrinya gimana? ya sama dong. Di mana Istri pun juga perkataan menolak. Muhammad itu adalah khusus buat Salim? Ini khusus Istri bagi Nabi Salim. Muhammad Mana? pun menolak. Istrinya sendiri menolak, apalagi kami kaumnya. Kan gitu logikanya. Dan itu nggak make sense satu. Masa iya sih ada orang laki-laki Istrinya datang. menolak. Istrinya menolak karena apa? Karena hanya dikhususkan untuk Karena hadis itu untuk dikhususkan satu orang untuk itu tadi. Salim. Oke, baik. Iya. Sudah. Saya kasih. Oke. Artinya Muhammad pernah. Kamu wajahmu jangan kamu sembunyikan. Artinya Muhammad pernah menyuruh wanita yang sudah bersuami menyusui pria lain, betul? Karena anak angkatnya, betul. Dan pria itu sudah dewasa, betul? Dan dia anak angkatnya, betul. Oke, dia sudah mengaku. Benar dong. Ya. Artinya satu-satunya nabi yang menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan pasangannya adalah Muhammad. Setuju? Betul. Dan itu kalau emang benar, saya nggak tahu ya hadis asli atau palsu, saya nggak ngerti ya. Dan itu emang Oke, berarti Tapi Muhammad kan di nabi situ yang dikhususkan untuk anak angkatnya, budak kecil yang diajak dari waktu dia udah kecil lagi katanya. Udah, kau dibawa lagi, belajar lagi dah. Budak kecil lagi. Udah dibilang sudah besar, sudah dewasa, sudah janggutan. Aduh, nekat yang nyata memang. Oke, baik ya. Kita kasih naik lagi ada. Teman-teman sudah hampir jam 2, teman-teman. Ya, kita juga sudah hampir 2 jam, teman-teman. Bagaimana nih, teman-teman? Apakah kita mau lanjut? Makasih, Bang Benny. Makasih, Bang. Bagaimana, teman-teman? Apakah kita lanjut kembali? Lanjut terus, saudara-saudara. Padahal saya ada janji loh, teman-teman. Hari Minggu sebenarnya kita ini membahas internal kekristenan, teman-teman. Tapi banyak yang inbox saya juga, Bang, nanti kalau bahas internal kekristenan kurang seru, Bang. Kapan kita menginjili muslimnya, katanya. Sebenarnya penginjilan itu kan tugasnya bapak-bapak pendeta di gereja, kan? Kalau mau mendengar pengajaran Bible, ya tapi ya di sini juga kita mengajar juga, sebenarnya sih nggak apa-apa. Gitu. Tapi takutnya nanti saya dibilang melangkahi bapak-bapak pendeta di gereja, itu. Jadi serba salah, ya kan? Walaupun bagaimanapun, para gembala-gembala di gereja itu tetap kita harus berikan mereka itu keutamaan. Karena apa? Karena mereka yang sekolah teologi, ya kan? Mereka yang ini. Jadi ya, saya tidak mau melangkahi begitu loh, teman-teman, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau memang teman-teman permintaannya mau membahas Bible, boleh, silakan. Kita tanya jawab seputar iman kita juga boleh. Oke, kita kasih naik ada Nurdin saja. Ya, Nurdin saja. Selamat siang, Nurdin saja. Oh, Nurdin lah. Gimana Pak Nurdin? Oh, tambah lebar kacamata kau ini tambah gelap. Ya, gimana Pak Nurdin? Gimana? Tambah hitam, tambah gelap, tambah lebar kacamatamu sama dengan isi batok dalam kepalamu. Oke. Tambah Gimana Pak hitam, Nurdin? Apa yang ingin mau Anda tambah sampaikan? lebar kacamatamu, ya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Tambah kusut, semakin hari semakin kusut. Jadi cuman itu aja, cuman curhat begitu aja. Ya itu aja, aku bilang aku minta agar Ya, kau kalau gitu. ini Ya sudah, kalau gitu. sehat, gitu. Tobat kau. Kalau gitu kalau sudah ya sudah taruh bawah. Ya teman-teman sekalian, mungkin kita rehat ya teman-teman ya, rehat dulu teman-teman ya.
teman-teman juga kan masih banyak yang ke gereja, nanti sore juga banyak ke gereja. Jadi mungkin kita acaranya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita akan mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Demikianlah yang saya sampaikan. Sekali lagi makasih Melisa. Terima kasih teman-teman yang telah mensupport ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya untuk mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Ada kolektor juga teman-teman. Kolektor rumah apologet di sini. Teman-teman silakan screenshot. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Karena teman-teman posisi saya ini tidak di Konoha ya teman-teman ya. Kalau di Konoha mah kita tidak perlu rumah apologetan ya. Karena posisi saya itu di sini dan di sini itu ya serba mahal dan lain sebagainya. Dan kedepannya teman-teman kalau tidak ada rumah apologet itu kita bahaya teman-teman. Posisi saya itu dalam bahaya seperti itu kalau tidak ada tempat atau kediaman seperti itu. Karena tidak mungkin kan teman-teman masa saya mau berapologet dari bawah kolong jembatan kan. Ya kalau dalam waktu ya 3 tahun ini ya bisa-bisa saja gitu. Tapi ke depannya, jauh ke depannya itu yang saya pikirkan teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang memiliki berkat berlebih ya khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Oke ya teman-teman ya, saya rasa itu saja teman-teman. Saya juga mau Berbiasa, saudara-saudara, semoga kita semakin tahu tentang kebenaran yang sejati. Kita bisa membandingkan agama lain dengan agama kita sendiri, bahwa ternyata ajaran kita, ajaran Alkitab adalah ajaran sejati, ajaran yang benar. Dan bahwa kita hanya memperoleh kebenaran di dalam Yesus Kristus. Karena itu tetaplah setia dalam Tuhan. Tetaplah sungguh-sungguh beriman kepadanya. Karena hanya Yesuslah jalan dan kebenaran itu. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.